Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Manar rahimahullah, alhamdulillah kita bisa sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid kita. Harapan doa kita mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah, tema ceramah kita kali ini adalah menggapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya jemaah, bicara tentang rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang. Bahagia itu pilihan. Jadi bahagia itu pilihan. Karena bahagia itu pilihan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilihnya. Dan untuk mendapatkan pilihan bahagia di dalam rumah tangga itu harus diikhtiarkan. Pilihannya sebagai orang Islam, sebagai pasangan muslim, baik sebagai suami maupun sebagai istri, memang niat awal pernikahan itu adalah bahagia. Karena memang dalilnya begitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Ya. Jadi untuk mendapatkan sakinah. Hanya saja untuk mendapatkan sakinah itu harus ikhtiar. Makanya sering saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan tausiah atau ceramah bahwa di dalam Islam itu ada namanya takdir azali dan ada namanya takdir ikhtiari. Yang disebut takdir azali adalah ketetapan Allah yang kita tidak bisa memilihnya. Kenapa kita jadi anaknya Pak? Kenapa kemudian kita punya anak yang sekarang kita, ya itulah anak kita, itu kita tidak bisa memilih. Kenapa kita menjadi laki-laki, kita tidak bisa memilih. Kenapa ibu-ibu menjadi wanita, itu kita tidak bisa memilih, itu namanya azali. Sementara ada namanya takdir ikhtiari, yaitu ketetapan Allah yang Allah menetapkannya. Allah memerintahkan kita untuk memilihnya. Maka kemudian kita memilih. Termasuk salah satu dari yang akan kita bahas adalah tema kita, bahagia. Termasuk berumah tangga, termasuk siapa yang menjadi pilihan kita, itu takdir betul, tetapi ikhtiar. Pilihan kita begitu. Jujur bapak-bapak sekalian, bapak-bapak punya istri. Yang punya istri ya itu sejak dulu sampai sekarang, sampai punya anak, punya cucu, itulah istri kita. Sekarang, tapi kalau bapak kepengen ikhtiar lagi, jujur nih Pak, kalau bapak-bapak mau cari istri lagi itu bisa? Bisa? Dapat enggak? Berani enggak? Ibu-ibu, bapak-bapaknya mau cari lagi, boleh enggak Bu? Boleh enggak Bu? Tergantung ikhtiarnya. Ini namanya takdir ikhtiar. Makanya yang namanya jodoh itu ikhtiari, pilihan. Maka ketika sudah memilih sejak awal kita menganggap yang terbaik, maka yang terbaik itu harus dipelihara. Caranya bagaimana? Diikhtiari. Makanya ibu-ibu nih, kalau kepingin bapaknya, soalnya tadi saya baru masuk masjid ada yang ngomong pengen punya istri lagi.
Kan bisa dengar tadi. Tahu bapak yang sebelah mana juga, kok ada yang ngomong tadi. Makanya ibu ya, kalau kepengen, nah gitu, harus ikhtiar. Karena laki-laki nggak bisa dilarang. Karena di bab ini memang yang namanya istri tidak boleh melarang, dilarang nggak boleh, nggak boleh. Nah, saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak di sini nggak ada yang mikir mau nikah lagi deh, Bu. Kecuali kalau kepepet sama dipepet itu halnya. Nah, jamaah Allah, saya bicara tentang masalah bahagia. Bagaimana rumah tangga itu bisa bahagia? Bagaimana rumah tangga itu bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah? Nah, karena memang salah satu dari disyariatkan nikah itu supaya bahagia, maka mestinya begitu. Nah, sekarang tinggal atau tergantung pada ikhtiar. Karena lagi-lagi yang namanya bahagia itu pilihan. Dalam bahasa takdir namanya takdir ikhtiar tadi. Islam memberikan beberapa arah. Banyak. Saya menulis buku judulnya 30 wasiat Nabi yang menggapai surga bersama suami istri. Kalau dibikin tema kita ya 30 wasiat Nabi menggapai rumah tangga bahagia. Nah, banyak wasiat Nabi. Kalau kita bedah ada 30 macam. Tetapi kita akan bicara pada durasi yang tinggal 5 menit. Saya itu kalau disuruh ceramah maunya kelamaan apa sebentar? Sebentar. Yang pertama ini wasiat Nabi yang pertama, agar rumah tangga kita itu bahagia. Sejak awal di dalam rumah tangga niatkan sebagaimana yang Nabi perintahkan, bahwa di dalam rumah tangga itu niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Ini yang pertama. Niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Kalau dalam bahasa hadis itu ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Dan salah satu sunnah Nabi adalah nikah. Yang pertama, kita niatkan bahwa kita menikah itu karena Allah. Termasuk bacaan yang kita baca saat sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi niatkan pernikahan itu karena Allah, bukan semata-mata karena cinta, bukan. Juga bukan semata-mata karena butuh, tidak. Semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi kita. Yang pertama. Karena kalau sudah niatnya benar, maka langkah berikutnya semoga bisa benar. Dan kalau karena Allah, mudah-mudahan semoga Allah membantu. Karena kalau bicara rumah tangga itu banyak persoalan nanti. Kalau masih belum rumah tangga, masih bahasa anak sekarang namanya pacaran itu baik-baik aja. Tapi kalau sudah rumah tangga itu hal yang lain. Maka niatkan yang pertama karena Allah. Kemudian yang kedua, fokus kepada tujuan. Tujuannya apa? Bahwa hidup di dunia ini untuk akhirat. Bahwa tujuan hidup ini untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dan salah satu kebahagiaan di akhirat itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ini yang kedua. Bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk di dalam berumah tangga yang melaksanakan perintah Allah tadi, mengikuti sunnah Nabi, targetnya adalah bagaimana kita selamat dari neraka dan kemudian masuk surga. Itulah kunci keberuntungan menurut Allah.
dalam berumah tangga itu terkait dengan melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, bagaimana dengan rumah tangga itu kita bisa selamat dari jilatan api neraka dan kemudian masuk surga? Bagaimana dengan status menjadi suami, menjadi sarana selamat dari neraka? Bagaimana dengan kemudian memiliki istri, diamanahi punya istri, dengan istri itu kita bisa masuk surga? Begitu pula ibu-ibu, bahwa menjadi istri, bagaimana dengan status menjadi istri, menjadi sarana selamat dari neraka, dengan punya suami, bagaimana menyebabkan selamat dari neraka dan masuk surga bersama suami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting nih, jangan lupa sejak awal restu orang tua. Restu orang tua. Makanya di dalam buku saya yang judulnya 44 kewajiban anak terhadap orang tua, salah satu dari sekian banyak kewajiban anak terhadap orang tua di dalam memilih pasangan, di dalam memilih jodohnya sesuai dengan pilihan orang tua. Minimal izin orang tua. Nah, di sini kesalahan banyak orang sekarang. Nikah melupakan orang tua. Apalagi kalau kemudian sudah nikah lupa orang tua karena merasa sudah punya rumah tangga yang baru. Ini salah. Kenapa? Doa orang tua itu luar biasa. Saya menulis buku judulnya Kumpulan Doa-Doa Mustajab Orang Tua Terhadap Anak. Doa yang dijamin oleh Allah mustajab, salah satunya adalah doa orang tua untuk anak. Maka restu orang tua ini penting. Maka jangan sampai lupa orang tua karena pernikahan. Justru nih, bagi kita laki-laki ini milik ibu. Jangan karena sudah punya perempuan yang kita sebut sebagai istri kita, kemudian kita lupa ibu kita, jangan. Para bapak, kita sebagai anak dari bapak kita itu sejatinya milik bapak kita. Anta wa maluka liwalidain. Kamu dan bapak kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu, milik orang tua. Sehingga zaman Rasulullah nih, ya terutama nih ya, restu orang tua, minta doa orang tua. Jangan kemudian dengan pernikahan kita lupa orang tua. Kalau kita lupa orang tua, disitulah akan muncul beberapa persoalan yang kemudian menggapai kebahagiaan itu nanti jauh. Makanya zaman tua nih, kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, sebagai kesimpulan terakhir, bahagiakan orang tua kita. Jadi kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, bahagiakan orang tua kita, bahagiakan ibu dan bapak kita. Tetap silaturahmi kepada orang tua, tetap minta doa restu orang tua, tetap membahagiakan orang tua. Apa hak-hak orang tua? Misalkan kita harus memberi nafkah orang tua kita. Bu, ibu-ibu, kalau dikasih duit anak sebulan 5 juta gitu, seneng gak? Seneng gak? Terus doain anak gak? Saya kira ibu doain anak, rezekinya berlimpah, doain bahagia terus. Nah, yang begini-begini ini dilupakan oleh kita. Makanya sebagai penutup zaman tua, kita bahagiakan orang tua kita, insya Allah Allah akan membahagiakan kita. Dan kemudian rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga anak kita, mantu dan cucu semuanya, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan kemudian bahagia di dunia
dunia, bahagia di akhirat, selamat dari jeratan api neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama keluarga. Amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi